Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di Big Bad Lady Channel. Dan buat kalian new joiner yang baru gabung di YouTube aku, yang baru lihat video aku, jangan lupa di subscribe, terus jangan lupa di like, di komen ya guys. Thank you so much buat yang udah like, comment, and subscribe. Dan yang belum, tolong dibantu. Thank you guys. Udah hampir 1 bulan aku gak upload video, dan kali ini aku mau share perjalanan aku menuju kota Thaif. Oke guys, langsung aja buat kalian. Aku mau share di sini adalah perjalanan aku ke kota Thaif, bagaimana kotanya, terus aku melakukan apa saja, dan selama perjalanannya kalian bisa melihat view kota dari Mekah menuju kota Thaif. Dan jarak dari kota Mekah menuju kota Thaif itu sekitar 128 kilo dengan durasi perjalanan kurang lebih 2 jam ya guys. Dan kota Thaif ini sendiri merupakan salah satu kota yang didatangi Nabi untuk berdakwah. Nabi kita Muhammad SAW untuk berdakwah. Dan ini setahu aku ya guys, dan ada berbagai peristiwa yang terjadi ketika Nabi melakukan dakwah di kota Thaif, seperti penolakan dari penduduk Thaif. Dan lebih lanjutnya lagi kalian bisa cari di video ataupun di Google bagaimana prosesnya, karena kali ini aku cuman men-share perjalanan aku gitu ya guys, dan beberapa fakta tentang kota Thaif. Jadi menurut aku ada kapasitas tersendiri untuk menyampaikan hal-hal seperti itu karena sudah ada ahlinya gitu guys. Jadi kita di sini videonya have fun ya, no judge gitu. Oke guys, langsung. Oke guys, jadi selama perjalanan menuju ke kota Thaif, nanti di sebelah kanan dan kiri itu nanti kita melewati Mina ya guys. Jadi Mina ini adalah tempat untuk seluruh jutaan umat muslim yang melakukan ibadah haji. Jadi ya berupa tenda. Jadi antara Mekah dan Musdalifah nanti ada yang namanya Mina. Seperti itu ya guys. Nah ini intermezzonya aja, dan kalian bisa melihat bahwa view di kota Mekahnya ini ada kok gedung-gedung tinggi seperti itu. Dan sebelumnya juga aku mau kasih fakta-fakta unik aja ya tentang kota Thaif. Oke guys, jadi kota Thaif ini salah satu kota tertinggi di Arab Saudi, terletak sekitar 1.700 meter di atas permukaan laut. Dan ketinggiannya ini membuatnya memiliki iklim yang lebih sejuk dibandingkan dengan wilayah di Arab Saudi yang lainnya gitu. Karena yang kita tahu bahwa di Arab Saudi itu kan negara gurun ya gitu. Jadi termasuk dingin di Thaif. Lanjut, yang aku tahu itu Thaif disebut sebagai kota mawar ya, karena banyak sekali perkebunan mawar dan penghasil parfum berbahan mawar pun di Thaif seperti itu. Dan yang satu lagi yang aku tahu itu bahwa pusat produksi buah-buahan, karena dia memiliki iklim yang sejuk, dan katanya bahwa di Thaif itu tanahnya subur, jadi produksi buah-buahan bagus ada di Thaif, terutama untuk buah anggur, buah persik, dan berbagai jenis bunga tadi ya yang kita sebutin dulu sebelumnya sebagai kota mawar. Kemudian kota bersejarah. Thaif memiliki sejarah yang panjang, dan salah satu tempat bersejarah terkenal di kota ini adalah Subra Palace, istana yang merupakan tempat tinggal Raja Abdul Aziz Al Saud, pendiri Arab Saudi. Saat ini istana ini telah dibuka untuk wisatawan sebagai museum, dan tapi kita nggak kesana ya guys. Terus yang aku infoin tadi ya udah tahu ya, jarak dari kota Mekah menuju kota Thaif itu sekitar 128 km, dan durasi perjalanan sekitar 2 jam. Jadi seperti ini ya viewnya, masih di gurun. Ya kita bisa lihat gurun. Dan yang pasti adalah keindahan alam kota Thaif, dikelilingi oleh pegunungan
dan memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Salah satu atraksi alam yang terkenal di kota ini adalah Wadi Al-Hada yang menawarkan pemandangan lembah dan jurang yang memukau. Jadi nanti kita akan ke Bukit Al-Hada dan kita akan menggunakan cable car untuk turun ke parknya. Jadi kita akan main tobogan. Jadi kita bisa melihat benar-benar view di kota Taif itu. Kemudian ini dia. Ada fakta menariknya adalah festival bunga. Jadi setiap tahunnya Taif menjadi tuan rumah Taif Rose Festival. Festival ini merayakan bunga mawar dan produk-produk turunannya. Bunga mawar Taif dikenal akan keharumannya, dan festival ini menampilkan berbagai kegiatan seperti pameran bunga mawar, kompetisi seni, dan kuliner yang menggunakan mawar sebagai bahan utama ya. Ini guys, beli tiketnya di sini ya, di area parkir untuk ya. Terus nanti arah masuk ke sini. Ayo sini. Pak, kakak gue udah pakai, gue kan minum obat tiap hari. Nah, terus beli tiketnya di sini ya. Nah ini kita lagi areanya. So if you want to see like the Telectric is over there, and then Moscow over there. Take the window behind like this, and then we say over there. So we're gonna go the waiting for the ticket here. So the waiting here, and then you wanted to grab the pizza here, and over there. So we gonna do the electric over there. So here we go guys. Dulu di depan Uno Pizzeria Grills. I don't know what they're Gigi is like ngantri masuk. So here's we want to queuing for the electric. It's like that is so many people coming here. Oke guys, setelah cukup lama ngantri dan sekarang kita udah siap untuk naik cable car. Nah ini aku sama bapak aku ya guys. Oke guys, nah kita ini udah naik di cable car. Nah view-nya adalah membelah bukit seperti ini. Wah, it's so beautiful view ya. Jadi emang setiap negara itu menurut aku emang selalu ada keunikannya tersendiri. Jadi lumayan juga ya untuk dari atas sampai ke bawah. Ini aku nggak hitung sih ya berapa lama durasinya, tapi menurut aku cukup lumayan lama sih di dalam cable car-nya untuk turun ke bawah. Dan ini membelah bukit atau membelah gunung, aku pun juga kurang paham. Dan view-nya seperti ini ya guys, menurut aku oke kok gitu. Selamat menikmati guys. Untuk berdakwah di sana. Oh, sebelumnya ada. Iya, dai itulah yang diutus. Nah, pinternya Mus'ab ini, dia itu nggak mau satu persatu dakwanya. Tapi dia pada masa itu kan kaum yang menduduki Madinah kan asli Madinah itu kan kaum Ansor. Kaum Ansor itu orang yang asli Madinah. Jadi pinternya Mus'ab ini, dia itu memegang dua kepala orang-orang Ansor ini. Jadi tanpa ribet, tanpa harus satu-satu, semuanya dari itu. Nah, pinternya makanya ada istilah politik Mus'ab bin Umair. Politik Mus'ab bin Umair itu ada tuh pelajarannya. Ya, pinternya Mus'ab tuh begitu. Nah, diutus Oke guys, kita udah siap-siap untuk keluar dari cable car. Jadi ini udah ke bawah. Jadi kita ke parknya dari atas tadi naik cable car, turun ke bawah, dan selama di dalam cable car juga kita ada sedikit sharing season sama Pak Ustadz. Jadi dan
emang ada yang aku mute, ada yang aku kasih dengar suaranya, ya diambil yang baiknya saja gitu. Dan ini kita udah siap untuk keluar dari cable car, jadi kita akan berada di parknya. Jadi ada permainannya yang namanya toboggan, nanti kita akan main itu. Terus kalau mau makan silahkan, mau duduk-duduk santai juga boleh. Ini kita keluar dulu ya guys. Dan nih orang-orang yang udah selesai di parknya bisa kembali lagi ke atas segitu. Jadi untuk tiket cable car-nya itu untuk return ya, naik turun. Oke guys. Ya aku turun. Udah tadi naik elektrik dulu. Ya ini. Ada kafe. Cuma kayak jalan-jalan gitu doang sih, Pak. Tapi ya udah lah ya. Sholat dulu, Kak. Aing mau beli buah. Salat dulu, salat dulu. Tobogannya di sana. Ayo salat dulu ya. Yang lain jangan. Raksa. Kita kalau mau naik tobogan, kita bayar tiket dulu di sini. Normalnya 45, terus ke sana. Naik tobogannya di sana. Tiketnya 45 per orang, tapi karena travel jadi 21 real. Nah, apa yang kita mau Di sini ice kopi. balik ya? Tapi baksonya di sana. Terus main toiletnya di sini. Main musolanya di sini. Kalau cewek dia ke sana. Dia ke sana, cewek. Aku malas ke atas ya. Jadi di sini. Tuh. So ini tempatnya buat naik tobogan. We try to drive there. So on this way. Aku cobain tobogan kayak gini. Ini lagi naik. View-nya. Terus ini aku. Guys. Oke guys, jadi udah mau nyampe. Jadi tadi emang lumayan spot jantung main tobogannya. Jadi kalau harus jaga jarak aman. Dan buat teman-teman yang udah nonton, kayaknya video aku sekian dulu. Dan aku udah nggak nge-record lagi untuk ke tempat parfum kayak gitu. Dan yang pasti sih worth it. Thank you guys, bye.